minggu ini. Saya suka kelewatan nih, jadi maafkan. Ada yang di minggu ini? Nggak ada, jadi cuma mereka berdua. Oke, puji Tuhan. Hari Pentakosta. Nah, hari ini kita memperingati, apalagi kita orang Pantekosta, ya. Pentakosta, Pantekosta itu sama, ya. Ada sejarahnya, tapi itu sama. Jadi tidak usah diperdebatkan. Tetapi hari Pentakosta ini yang itu tanggal merah ya seharusnya, ya. Tapi karena bertepatan dengan hari Minggu aja, ya. Jadi apa sih hari Pentakosta? Apa yang terjadi, mungkin sebagian kita sudah tahu, tapi nggak apa-apa, mungkin ada yang belum tahu, tapi kembali saya mau jelaskan tentang ini. Dimulai ketika Yesus dia bangkit, lalu kemudian mau naik ke surga, dan dia memberikan satu tugas khusus atau biasa dikenal dengan amanat agung kepada para murid-murid pada waktu itu. Amanat agungnya adalah beritakanlah Injil, beritakanlah namaku menjadi saksiku, Yerusalem, Yudea dan sampai Samaria, baptislah mereka dengan namaku, ya. Amanat agung untuk kita memberitakan Injil, memberitakan Yesus kepada murid-murid. Tetapi kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ketika Yesus berkata demikian, belum dulu, ya, Yesus bilang bahwa kamu harus tinggal dulu di Yerusalem, ya, kepada murid-murid. Tinggal dulu sampai kamu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Jadi suruh tinggal sampai dipenuhkan dengan Roh Kudus, karena mereka akan diutus nih, ya, untuk menjadi saksi, jadi berkat, ya, jadi guru, jadi pembuat mujizat. Mereka akan diutus, tetapi kamu tinggal dulu, karena pada waktu itu murid-murid belum siap. Orang-orang belum siap yang mengikut dia, semangatnya ada, tapi kuasanya belum ada. Semangatnya sih oke, ya. Oke, nggak apa-apa, kami mau untuk Yesus. Tapi Yesus tahu bahwa ketika mereka melakukan apa yang disuruhkan oleh Tuhan, ya, amanat agung itu untuk menjadi saksi, itu butuh satu kekuatan, butuh satu tenaga yang bisa membuat mereka melakukan sesuatu, berkata-kata, memberikan hikmat, dan bahkan membuat mujizat. Lalu masuklah di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 tadi, ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Itu ada 120 murid, ya. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ya, jadi murid-murid ini mereka belum tahu apa itu Roh Kudus. Mereka belum mengerti bentuknya bagaimana, manifestasinya bagaimana, ya. Apa yang terjadi kalau dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tapi ketika mereka dipenuhkan, mereka taat untuk menunggu sesuatu, ya. Mereka tetap tinggal di Yerusalem, lalu mereka penuh dengan Roh Kudus. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, saudara, saya mau katakan begini, banyak anak Tuhan kita, ya, mungkin kita punya semangat untuk menjadi saksi. Kita punya semangat untuk jadi berkat buat orang lain. Apalagi kalau kita orang yang aktif di gereja, ya, selalu diperdengarkan setiap minggu, jadi berkat. Tetapi saya mau beritahu bahwa manusia itu sangat mudah untuk jatuh di dalam dosa, benar nggak? Sangat mudah untuk, kalau Om Frank tadi pagi kasih satu perkataan namanya itu gravitasi, rantai gravitasi. Jadi kalau kita lompat, kita kan pasti akan ditarik tuh ke bawah. Nah, begitu juga dengan manusia dan dosa. Gampang sekali kita tuh untuk ditarik kembali. Mau naik tapi ditarik lagi. Mau berbuat baik tapi ditarik lagi. Markus 16 ayat 15 bilang, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil
Dunia ini bukan berarti kita mesti keliling dunia tuh. Bukan berarti kita mesti ke seluruh dunia. Berarti kalau mau menggenapi ini kita mesti ke Belanda ya, ke Itali, ya kemana lah, ke Jerman. Ya itu mah liburan ya. Saya juga mau gitu. Dan biasanya kalau lagi liburan agak lupa tuh beritakan Injil tuh ya. Tapi dunia di sini kalau di dalam Markus 16 ayat 15 kalau teman-teman pelajari, dunia itu pakai kata kosmos. Dan kosmos ini artinya bukan lokasi secara geografis, tapi tatanan sosial. Nah, tatanan sosialnya apa? Disuruh pergi ke kosmos itu, dunia itu, di dunia entertainment mungkin, di dunia politik mungkin, di dunia edukasi mungkin, di dunia ekonomi mungkin, atau dimanapun teman-teman pergi, dimanapun saudara bekerja, apapun profesimu, beritakanlah Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Teman-teman, kita jadi orang Kristen, janganlah jadi orang Kristen yang tanpa misi atau tanpa visi. Cukup hidup, datang ke gereja, kasih persembahan, kelar, selesai. Tapi kita harus punya misi. Kalau Tuhan tempatkan dimanapun, saya selalu bilang sama Santi ya, bahwa kamu punya mimbar yang berbeda, tapi kamu tetap punya mimbar, ada visi ya yang Tuhan taruh untuk jadi saksi, jadi berkat. Gak perlu juga khotbah ya, gak semua orang dipanggil untuk berkhotbah atau full time seperti saya. Tapi saya selalu bilang bahwa ada tempat-tempat di mana yang kami para hamba Tuhan itu gak bisa masuk. Dimanapun ya, siapa mungkin yang ulang tahun Sandi gitu ya. Saya mungkin gak bisa so asik masuk ke circle-nya Sandi dan Olive gitu ya. Terus ngomong tentang Tuhan, gak bisa. Aneh gitu. Tapi kalau mereka yang masuk dengan tetap bergaul, tapi membawa value yang benar, membawa tentang kabar tentang Yesus pelan-pelan, akan jauh lebih mudah. Demikian juga dengan saudara-saudara. Ya, saya nggak bisa ngomong di pabriknya siapa gitu, kecuali saya diundang untuk khotbah. Nah, siapa yang bisa ngomong sana? Orang yang kerja di sana. Sama juga dengan Santi ya, saya nggak bisa khotbah tentang Tuhan Yesus, kebaikan Tuhan, kalau saya nggak dipanggil untuk khotbah. Tapi dia bisa karena setiap hari dia ada di sana. Dipanggil, kita harus punya misi. Itulah yang membuat hidup orang Kristen, hidup anak Tuhan itu nggak boring. Karena kita selalu punya misi ya. Ada sesuatu yang Tuhan taruh. Nah, ketika kita melakukan hal itu, misi itu, kalau kita belum dipenuhi Roh Kudus, bukan berarti kita lalu nggak bisa. Tetap bisa, tapi kurang efektif. Nah, ini yang Tuhan mau, supaya kita itu bisa lebih efektif. Ada kuasa, ada kemampuan, ada keberanian. Murid-murid sebelum mereka terima Roh Kudus, mereka orang yang takut, mereka orang yang kehilangan figur. Mereka itu ditinggal sama Yesus yang mereka teladani, mereka ikuti 3,5 tahun di dalam dunia, tapi begitu efektif. Yesus itu 3,5 tahun efektif banget. Karena ada Roh Kudus. Dan ketika mereka ditinggal, mereka seperti ayam kehilangan induk. Ya, istilahnya gitu ya, ayam kehilangan induk ya. Bingung. Tapi kemudian ketika ada Roh Kudus diberikan kepada mereka, kita tahu mereka khotbah, 3.000 orang bertobat. Petrus, mereka jadi punya kemampuan, mereka jadi punya keberanian. Sama juga dengan kita, saudara. Ya, teman-teman, kalau ada Roh Kudus, dia akan memberikan kekuatan. Kalau ada Roh Kudus, dia akan memberikan keberanian. Ada Roh Kudus, dia akan memberikan hikmat kepada kita untuk apa yang harus kita lakukan. Kalau Roh Kudus itu sangat krusial bagi murid-murid untuk kemudian dia akan memberitakan Injil. Pun demikian juga dengan kita. Kalau engkau mau dipakai Tuhan lebih lagi, penuhlah dengan Roh Kudus. Beda. Saya pernah kan punya semangat untuk melayani Tuhan,
tapi belum dipenuhi Roh Kudus. Istri saya Santi, dia dipenuhi Roh Kudus ketika dia akan berangkat ke Inggris waktu itu. Jadi sudah di dalam Tuhan, sudah melayani Tuhan gitu ya, di gereja lah, apa dulu main tamborin ya, lalu kemudian tapi kurang efektif. Masih ada sesuatu yang seperti menahan. Dan pada waktu itu ketika doa 10 hari dia dipenuhkan Roh Kudus itu karena tepat sebelum kami mau berangkat ke Inggris. Dan ternyata kami tahu bahwa di Inggris kami perlu tuh Roh Kudus. Karena disitulah yang Roh Kudus lah yang menjadi sahabat. Tadi ketika kita nyanyikan I love you Holy Spirit, you captivate my heart, my soul. Itu saya kalau udah ngomong soal love Holy Spirit ya, mencintai Roh Kudus itu kami berdua itu bisa langsung terenyuh ya. Karena apa yang kami alami ketika kami ada di Inggris. Bayangin saya gak punya teman ya, bahasa yang baru, kultur yang baru ya, harus kerja sesuatu yang saya belum pernah pada waktu itu. Tetapi bagaimana saya wah pokoknya macam-macam lah. Saya nggak mau ceritain karena kalau saya ceritain saudara pasti kasihan sama saya gitu ya. Tapi yang mampu, yang bisa menolong ketika saya menjadi sahabat dengan Roh Kudus. Dan inilah yang saya rindu bahwa biarlah kita semua juga punya sahabat Roh Kudus. Tentunya saya suka lihat ya, saya juga demikian ya di media sosial. Kita punya teman-teman, kita punya sahabat-sahabat. Kita senang ya memperlihatkan, apalagi sahabat-sahabat yang karib ya, atau mungkin orang yang mungkin ngetop ya, yang beken, yang keren gitu. Kita senang, kita posting bareng mereka. Oke, it's okay. Tapi saya juga mau bilang bahwa saya juga punya sahabat, saya punya mentor. Dia suka kasih kekuatan. Kalau saya lagi sedih, saya telepon, dia pasti angkat. Kalau saya lagi curhat, dia pasti dengerin saya. Namanya Roh Kudus. Bahkan dia lebih dekat dari istri tercinta saya, Santi. Benar, kalau saya lagi berantem sama dia gitu ya, kadang-kadang kita ada juga tuh, walaupun nggak berantem tonjok-tonjokan ya gitu. Paling kita kalau berantem tuh hal-hal kecil lah, remeh-temeh, tapi kadang-kadang bikin kesel. Di saat itulah saya bisa datang sama Roh Kudus. Saya masuk ke kamar doa saya, bilang Roh Kudus, aduh saya kesel banget nih gitu. Dia juga begitu ya. Bahkan lebih dekat sama orang terdekat kita sekalipun. Itulah Holy Spirit. Biarlah kita sampai kepada satu pengertian bahwa Roh Kudus itu adalah sahabat yang betul-betul dekat, yang selalu menemani. Dan saya katakan bahwa saya lebih banyak berbicara. Kalau Rasul Paulus pernah ngomong ya di Alkitab, dia berbicara lebih banyak bahasa roh daripada kalian semua kalau kata firman Tuhan. Saya pun mungkin boleh ngomong ya, di beberapa tahun belakangan, saya mungkin lebih banyak bicara sama Roh Kudus dibanding, mohon maaf nih, sama istri saya nih. Benar, ada kalanya, aduh saya males ngomong sama dia karena lagi kesel. Saya ngomong berbahasa roh loh. Saya ngomong sama Tuhan, Holy Spirit, saya bahasa roh. Ya kadang kalau kita lagi gak ketemu gitu ya, saya lagi nungguin dia, saya berbahasa roh. Ya, saya berusaha untuk betul-betul bersahabat dengan Roh Kudus. Karena saya pun merasakan bahwa Roh Kudus juga rindu untuk menjadi sahabat saya. Dan dia memberikan instruksi. Saudara kalau ngobrol sama orang, ini kita bagi sharing-sharing pengalaman ya. Sering banget kalau lagi ngobrol sama orang, walaupun lagi ngobrol, bisa komunikasi dalam komunikasi. Misalnya saya lagi ngobrol sama siapa ya, sama Marcel. Saya lagi ngobrol, kita pernah ngobrol berdua ya Sel ya, waktu itu Marcel mau cerita sesuatu ya, kita ngobrol berdua. Di saat ngobrol, saya pun ngobrol sama Roh Kudus loh. Ya. Iya, saya sering banget itu. Dan itu bukan 1-2 kali, itu sudah menjadi satu keseringan.
Lagi ngobrol, lagi meeting, lagi apa, tiba-tiba saya bisa ngobrol sama Roh Kudus. Dan dia tuh suka kasih hikmat, suka kasih apa ya, saya suka panik gitu misalnya, wah orang lagi cerita ini, saya mesti ngomong apa nih, saya mesti ngomong. Tapi kan gak mungkin saya panik gitu ya, kan orang lagi berharap saya ngomong apa kan. Senyum gitu, tapi dalam hati, tolong dong. Nah Roh Kudus tuh kasih sesuatu, dia ngomong ya, dia ngomong, sehingga saya bisa ngomong ke orang itu. Dan itu sering kali terjadi. Ya, sama istri saya, dengan keadaan-keadaan di rumah, ya keadaan-keadaan di pelayanan. Roh Kudus adalah roh pribadi yang berbicara. Dia itu nyata, bahkan saya bilang lebih nyata dari orang yang saya ngomong. Kadang-kadang saya kalau ngomong sama orang saya tahu ini fake nih, tapi dia hanya mau berbuat ngomong manis saja gitu. Ya nggak apa-apa juga, memang bagus. Kadang-kadang kita kan harus jaga etika, jaga tata krama. Tapi kalau sama Roh Kudus saya bisa tahu bahwa ada satu kejujuran di dalamnya. Kalau dia lagi mau marah, saya pernah cerita ya sama saudara, pernah suatu saat, dan sejak saat itu saya nggak pernah lagi melakukan itu ya. Ketika saya mau ditabrak truk tuh ya, dan itu udah berapa tahun lalu kali ya, 3 tahun atau 4 tahun lalu, mau diserempet truk, terus tiba-tiba saya marah gitu ya, ada istri saya, terus saya kejar truknya di jalan tol karena saya sampai masuk ke pasir gitu. Terus kesel banget gitu ya, terus saya kejar, atau 3 tahun lalu kalau nggak salah ya. Terus pas saya buka kaca, tiba-tiba saya terdiam dan saya nangis tuh. Terus saya minggir, istri saya sampai nanya, si Santi kenapa? Gitu. Saya dengar suara Roh Kudus bilang sama saya, dia marahin saya loh. Dia bilang kamu mau jadi jagoan, kamu kan hamba Tuhan. Kamu jadi jagoan gitu. Dan itu saya dengar banget, dia ketawa kayak ngeledek saya gitu. Kamu jadi jagoan ya gitu. Dan sejak saat itu saya nggak pernah lagi loh marah, kesel sama orang di jalan. Ya, kadang-kadang kan suka bikin kesel, ya kesel sedikit-sedikit tapi bukan yang bagaimana gitu ya. Nah teman-teman, Roh Kudus itu begitu penting ya. Tuhan naik ke surga, dia berikan penolong karena Tuhan tahu bahwa kita butuh ditolong. Cara Tuhan menolong, ini juga saya sampaikan di doa, yang ikut doa hari terakhir hari Sabtu. Cara Tuhan menolong manusia itu beragam. Ya, ada secara supranatural, lewat kuasa, Tuhan sembuhkan, Tuhan macam-macam ya, Tuhan selamatkan. Tetapi sebagian besar pertolongan Tuhan adalah lewat peranan Roh Kudus di dalam kita. Kalau kita penuh, banyak kali, sebagian besar. Untuk itu Roh Kudus itu sangat penting di dalam kita itu berjuang. Kita ini sedang berjuang, jangan santai ya. Alkitab bilang sober, kamu tuh mesti dalam keadaan sadar. Sadarlah dan berjaga-jagalah, karena lawan musuh iblis itu dia akan selalu cari kelemahan kita. Sehingga kita harus setiap saat tuh sadar bahwa kita ini sedang berjuang. Di dalam perjuangan kita, Roh Kudus itu begitu penting dan kita sangat, saya katakan sangat bergantung pada Roh Kudus. Kalau enggak kita akan jatuh terus. Kita harus hidup dipimpin oleh Roh. Hidup di dalam Roh. Galatia 5 ayat 25 bilang begini. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Bagi teman-teman yang sudah dipenuhkan, puji Tuhan. Tapi jangan puas hanya dipenuhkan. Hiduplah dipimpin oleh Roh. Dan bagi teman-teman yang belum penuh, minta terus. Ya, Tuhan bilang kalau kita punya kerinduan, Tuhan akan datang dan akan memenuhi setiap kerinduan kita. Tapi harus dari kita dulu punya kerinduan. Bukankah kita di dalam perjuangan kita sering mengalami grafik naik turun? Ya, tadi malam juga saya katakan, ya, emosi naik turun. Kerohanian naik turun, disiplin rohani naik turun, kehidupan jatuh bangun, kehidupan gak stabil. Kita mau lakukan hal yang baik, mungkin kita bisa stabil ketika di hari Sabtu kita jaga karena mau pelayanan, kemudian di hari Minggu karena kita datang, mungkin hidup kerohanian kita stabil, tapi mulai masuk Senin,
ketemu teman kantor, ketemu teman nongkrong, ya, ketemu macam-macam gitu ya. Dan kita nggak bisa lari dari situ karena memang sudah di situ. Membuat kita jadi down lagi. Yang tadinya kita nggak khawatir karena habis dengar firman, tapi kemudian masuk di hari Selasa, Rabu, jadi down lagi. Nanti di hari Jumat, care, jadi kuat lagi, turun naik, nggak stabil, sehingga kita nggak maju-maju. Nah, apa yang terjadi? Ya, itu yang Om Frank bilang, itu rantai gravitasi dunia. Kita seakan-akan terus ditarik. Saya tahu kita mengerti tentang salah dan benar, tapi seringkali kita seperti tidak punya kekuatan untuk melakukannya. Benar nggak? Kita tahu sih salah, tapi kok gagal melulu, kok jatuh mulu, kok salah terus. Dan itu pernah terjadi sama saya. Kok susah banget, mau berhenti, mau stop ya, tapi jatuh lagi. Saya kalau di IYC PON ini kayak sedikit lebih terbuka ya. Ya, saya juga pernah saksikan waktu itu. Saya pernah masuk panti rehab tuh. Ya, panti rehabilitasi di Gunung Pancar di Bogor. 3 bulan saya di sana, di Gembleng. Lalu kemudian saya dikirim ke Bandung ya, karena dinyatakan sudah sembuh waktu itu. Kita udah nggak pakai lagi ya. Saya dikirim bersama 5 orang teman saya. Di Bandung kita pakai lagi. Di gereja lah gitu ya. Udah gitu kita pulang, ternyata dites urin. Gitu dites urin, waduh ternyata positif lagi. Akhirnya kita dikurung di satu kurungan. Aduh, saya masih kalau ingat itu tuh. Aduh, terima kasih Tuhan, tolong saya deh. Akhirnya karena saya nggak mau dikurung gitu ya, saya pimpin 13 orang untuk kabur dari situ. Saya ketuanya gitu. Saya yang pimpin mereka, ayo kita lari gitu. Pokoknya macam-macam deh ya. Tapi itulah ya, udah mau bertobat nggak jadi lagi, mau bertobat nggak jadi lagi. Sampai suatu saat ya, saya mengenal yang namanya Roh Kudus. Nah saudara ingat, di dalam diri manusia kita belajar ada 3 hal. Tahu ya? Ada apa? Tubuh, ada jiwa, ada roh. Nah tadi bicara soal kestabilan di dalam hidup. Nah kita hidup di area yang mana? Yang pertama mungkin tubuh ya. Hidup di area tubuh. Kalau hidup di area tubuh, itu bagi saya saya ibaratkan dengan dia orang yang belum mengenal Tuhan. Belum kenal Tuhan. Karena dia masih memuaskan tubuhnya. Masih ikutin dagingnya. Ya, seperti contohnya apa? Membunuh, berzina, rampok, begal, copet, semua garong ya. Karena itu untuk memuaskan tubuhnya kan. Ya. Jadi dia masih hidup di tubuh. Nah itu kita nggak masuk hitungan lah ya. Nggak ada kan ya di sini ya. Yang masih begal ada di sini, habis begal kemarin. Atau masih nggak tahu deh, habis membunuh, berzina gitu. Ada? Nggak ada lah ya. Nggak ada lah ya. Nggak, udah bukan level kita ya. Kita udah lepas dari situ. Itu orang dunia. Puji Tuhan. Tubuh. Tapi kemudian ada orang yang hidupnya itu di jiwa. Tadi tubuh, jiwa dan roh. Nah di jiwa ini, di dalam jiwa itu ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Di dalam pikiran, perasaan dan kehendak itu ada emosi. Nah disinilah banyak orang Kristen hidup. Dia sudah bertobat, dia udah tahu bahwa harus menyalipkan daging. Kalau yang dulu suka berzina, tapi sekarang udah saya udah bertobat, udah gak lagi. Artinya dia sudah keluar dari sana, dulu suka nipu, suka korupsi, sekarang udah gak lagi. Ya, udah ngerti kebenaran. Dia pindah, dia hidup di jiwa. Nah di dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, kehendak. Di dalamnya ada emosi. Nah ini yang tadi saya katakan emosi yang gak stabil. Yang seringkali turun naik tadi. Ya, perasaan yang tidak stabil, nanti marah, nanti bisa, saya banyak ketemu orang-orang yang demikian. Bisa satu saat, bisa rohani. Dia bukan sedang munafik ya. Beneran, dia lagi beneran untuk mau ikut Tuhan, mau bersaksi. Tapi di saat yang lain dia itu bisa seperti punya 2 kepribadian. Sekarang kan lagi zaman tuh ya, anak-anak Gen Z itu bipolar gitu. Padahal cuman sedikit bipolar nih gua nih gitu. Seperti punya 2 kepribadian, tapi tahu nggak itu ada di Alkitab ya? Di Yakobus 3 bilang apa? Dengan lidah kita memuji Tuhan,
Tapi dengan lidah yang sama, kita juga mengutuk Tuhan. Itu bipolar tuh. Dua. Tapi itu bukan satu unsur kesengajaan, tapi itu memang seperti hidup yang gak stabil. Kita bisa memuji Tuhan sekarang, tapi besok kita bisa pakai mulut kita untuk maki orang. Gak stabil kan hidupnya. Karena apa? Dia masih hidup di tatanan jiwa tadi. Masih berjalan dengan emosinya. Emosi manusia itu gak stabil. Ingat, hati itu penipu. Dia mempermainkan emosi tergantung keadaan. Keadaannya lagi baik, dia lagi baik. Orangnya atau mudian banget gitu ya. Keadaannya lagi jelek, dia bisa down banget. Kok kemarin anaknya asik ya, sekarang diajak nongkrong kok diem aja gitu. Jadi nggak asik lagi nih. Beda-beda. Nah sekarang gimana caranya supaya kita jadi orang Kristen yang stabil. Yang tenang gitu loh. Yang hari ke hari sama terus. Begini ya. Bukan berarti juga kita jadi sempurna, enggak juga. Tetapi ada kestabilan di dalam hidup. Sehingga kalau kita stabil, kita itu bisa berjalan maju. Karena Tuhan itu selalu akan bawa kita maju. Progres, naik terus. Yang ketiga, roh. Hidup di dalam roh. Di dalam roh, kita itu bisa mengenal Allah dan kita bisa hidup di dalamnya. Kalau tadi tubuh, kita itu mengenal dunia karena dengan tubuh itu ada panca indera ya, 5 panca indera, penglihatan, peraba, penciuman, kita bisa mengenal dunia. Di dalam jiwa itu kita mengenal diri kita, ada pikiran, perasaan, kehendak. Di dalam roh kita mengenal Allah. Ingat saudara, musuh kita bukanlah melawan darah dan daging kata firman Tuhan, benar? Musuh kita itu melawan penghulu-penghulu di udara dan roh-roh jahat di udara. Musuh kita itu bukan teman kita. Musuh kita itu bukan orang yang saudara mungkin lagi sebel atau suami atau istri. Musuh utama saya ini adalah suami saya nih. Karena dia yang paling jahat dari yang terjahat di dunia yang jahat ini gitu ya, mungkin. Bukan mereka. Tapi roh yang menguasai mereka. Atau mungkin juga kita. Kita rasa kenapa saya sulit sekali untuk melawan kehendak saya. Bukan kita, tapi roh yang menguasai kehidupan kita. Musuh kita melawan roh-roh di udara, bukan darah dan daging, bukan manusia. Kalau roh kita darah dan daging, kita cukup hidup di tatanan tubuh. Kita bisa lawan mereka. Tinggal belajar karate aja, belajar kungfu aja, pasti menang. Tapi kalau musuh kita roh, rohlah yang harus dihadapkan dengan roh. Caranya adalah kita hidup di dalam roh. Disinilah kalau kita hidup di tatanan roh ini, Tuhan akan bekerja banyak dalam hidup kita. Di dalam roh ini, dia menyatakan kehendak-kehendaknya, janji-janjinya. Dan kita akan banyak mengerti isi hati Tuhan. Kita tidak lagi dipimpin oleh daging kita. Ingat, daging lemah, tapi roh penurut. Kalau kita hidup di dalam daging, jatuh mulu. Kita mau berbuat baik, jatuh lagi. Tuhan mau berkati, jatuh lagi. Tuhan mau berkati, jatuh lagi. Tapi kalau kita hidup di dalam roh, dia itu nurut, penurut. Nah sekarang bagaimana caranya kita hidup di dalam roh? Teman-teman, yang pertama, dipenuhkan oleh Roh Kudus. Minta Roh Kudus memenuhi kita. Supaya kita bisa mengerti. Ini bukan satu hal yang bisa dimengerti dengan akal pikir manusia. Tapi ini satu hal yang bisa dirasakan. Dan saya adalah pribadi itu. Tadi saya gak ngerti apa sih. Sama juga dengan murid-murid. Mereka juga belum mengerti apa itu Roh Kudus. Sampai Roh Kudus turun di hari Pentakosta itu. Dan mereka punya keberanian untuk bersaksi. Mereka punya kemampuan untuk berkhotbah. Mereka punya kemampuan untuk menyembuhkan. Ketika hidup di dalam tatanan roh tadi. Tidak lagi di tubuh, tidak lagi di jiwa. Tapi di dalam roh. Caranya bagaimana? Dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kemudian baca Alkitab. Mesti baca Alkitab. Itu ada suara Tuhan di sana. Perkataan dan isi hati Allah. Lalu kemudian saat teduh. Kita bermeditasi. Saat teduh. Berbahasa roh. Kalau sudah dipenuhkan. Daily life. Berbahasa roh yang menguatkan diri sendiri. Dan itu selalu saya lakukan. Kami, istri saya sering lakukan. Ya. Di dalam mobil, dimanapun. Ya. Lagi jalan-jalan di mall, saya selalu bahasa roh.
Lalu kemudian menyalibkan tadi ya, untuk bisa kita hidup di dalam roh, dipenuhkan dengan Roh Kudus, baca Alkitab, saat teduh, berbahasa roh, dan menyalibkan daging kita ini, komitmen. Ketika kan dosa itu gak langsung ya, tapi kalau dia berbuah baru jadi maut gitu ya. Dia sudah matang, dia jadi maut. Ketika ada satu hal yang bisa membuat kita berdosa, kita harus cepat-cepat lari teman-teman. Apapun itu ya, pornografi ya, di handphonemu atau di mana, atau sesuatu yang bisa bikin kita emosi, bikin kita marah, atau apapun, kita harus cepat-cepat lari. Jangan ditantang. Mungkin kalau kita hidup di dalam roh, ada banyak orang bilang kita, kamu terlalu ngeroh. Kalau saya sih dibilang ngeroh gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Bahkan saya merasa bahwa kalau saya jadi orang yang ngeroh, itu tidak membuat saya jadi orang aneh, orang freak, tetap bisa berinteraksi, tetap bisa bergaul, malah jadi lebih relevan loh. Karena apa? Ketika ada Roh Kudus, ingat buah roh di Galatia apa? Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Buah roh loh itu. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, paling tidak walaupun sekali lagi saya bilang kita belum sempurna, tapi kita punya itu semua tuh, kesetiaan, kelemah lembutan, kebaikan, penguasaan diri. Siapa yang gak mau punya teman yang punya karakter itu? Benar gak? Itulah yang membuat kalau kita punya Roh Kudus, kita bisa jadi lebih relevan bahkan. Orang bisa lebih senang. Siapa yang gak mau punya teman yang punya karakter baik itu? Saya suka bercanda sama Santi, sama istri saya. Ya, bukan berarti kami bilang kami sudah sempurna, enggak, tapi paling enggak kami mengerti prinsip-prinsip ini. Lalu kemudian kita suka ngobrol, bercanda aja sih ya, GR-GRan sendiri gitu. Kalau tiba-tiba ada teman kita yang kita ngerasa kok dia mulai menjauh ya, kita nggak sedih. Kita bahkan cuma ngomong, dia yang rugi tuh. Dia yang rugi, kita orang baik gini malah dijauhin. Belum tentu temen yang gantiin kita lebih baik gitu. Bercanda-bercandaan aja. Tapi itu ya. Dan saya pun akan selalu melihat bahwa ada orang-orang yang memang kalau dipenuhkan dengan Roh Kudus, saya melihat bahwa hidupnya itu malah jadi lebih asik. Kalau malah dia jadi lebih menjauh, itu tidak dipenuhkan Roh Kudus. Itu hanya pengetahuan Alkitab yang masuk ke kepala. Tapi kalau ada Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan menjadi orang yang paling asik lah. Akan orang yang paling relevan. Karena dia punya semua itu. Kelemah lembutan, penguasaan diri, sukacita, damai, sejahtera, kesetiaan. Siapa yang gak mau punya teman seperti itu? Teman-teman, kalau mau hidup kita stabil, hiduplah bersahabat dengan Roh Kudus. Hiduplah di tatanan roh, di dalam roh. Dan ketika kita hidup di dalam roh, kita gak lagi gampang untuk kecewa, gak gampang untuk khawatir, gak gampang untuk takut, gak gampang untuk overthinking. Karena apa? Roh Kudus menguatkan. Dia menghiburkan. Dia menolong kita. Ayat terakhir. Roma 8, 13, 14. Sebab jika kamu hidup menurut daging, tadi ya, hidup tubuh tadi, kamu akan mati. Mati ini apa? Tubuh rohanimu. Mungkin engkau masih hidup, masih bernyawa, jantung masih berdegup, tapi rohanimu mati. Kalau kita hidup menuruti daging ini. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Caranya mematikan perbuatan tubuh apa? Oleh roh. Bukan kekuatan kita. Oleh Roh Kudus yang mampu mematikan perbuatan-perbuatan daging kita. Saya pernah ngomong ya sama saudara, sama teman-teman, dulu saya sampai sempat berpikir bahwa saya nggak mungkin bisa ngomong satu kalimat panjang tanpa ada ngomong joroknya. Pernah nggak sih? Pernah ya. Saya ngomong juga sama Santi. Karena setiap ini dulu karena pergaulan dan bertahun-tahun.
pasti ada kata, apalagi orang Jakarta, orang Betawi, saya kan orang Betawi. Di tengah-tengahnya pasti diselipin kata-kata kotor. Sampai saya waktu saya bertobat, saya tuh takut ngomong. Karena saya takut kelepasan gitu. Lagi ngomong sama pendeta, tahu-tahu ngomong jorok lagi gitu. Karena kebiasaan. Tapi kemudian sampai ketika saya dipenuhkan oleh Roh Kudus ya. Roh Kudus itu yang sanggup mematikan itu. Sampai sekarang saya lupa ngomong jorok gitu. Paling cuma bisa ngomong jorok gitu aja. Tapi udah gak swearing lagi, udah gak sumpah serapah lagi ya. Saya udah tinggalin lama banget itu. Dan kalau ada orang ngomong gitu saya juga kayak panas banget gue. Padahal dulu sering banget. Karena roh itu yang mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Kamu akan hidup. Semua orang, lanjut lagi tadi, ayat yang ke-14-nya. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Amin. Kita semua adalah anak-anak Allah. Dan saya percaya bahwa kita semua akan dipimpin oleh roh Allah. Hidup kita itu harus dipimpin oleh roh Allah itu. Artinya kita hidup di dalam roh. Terserah saudara mau kemana. Di pergaulan silahkan. Ya, saya pun punya banyak teman-teman yang saya kalau ke Jakarta itu ketemu dengan berbagai macam teman-teman. Ada yang rohani, ada yang teman-teman SMA yang masih ini. Tapi saya udah gak terpengaruh lagi. Ya, bahkan saya akan membawa mereka yang cari saya. Ya, mereka yang langsung, Dil, saya dulu panggilnya Abdil. Dil, ini ya, lo hari ini ada ini enggak, kita mau ketemu. Mereka yang cari saya, padahal mereka gak kenal Tuhan. Dan mereka tahu saya pendeta. Tapi mereka tetap suka sama saya, karena mereka melihat ada sesuatu yang lain. Ada satu value yang lain yang saya bawa untuk mereka. Amin. Jadi dimanapun saudara pergi, saudara lagi dagang, lagi jualan, lagi gaul, lagi nongkrong, lagi hangout, lagi ngopi, lagi apa. Hiduplah dengan roh dan jadilah saksi di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi, kosmos, dimanapun saudara ditempatkan, ya, jadi berkat, jadi saksi. Amin. Puji Tuhan. Yuk, mari bangkit berdiri.